Halo teman nobar, selamat datang di Bisbol, bincang seputar sepak bola, pastinya di channel kesayangan teman nobar di Pampel Nobar. Wow. Kemarin ramai, sekarang sepi ya, cuma ada berdua saja, ada Candi Kuda juga. Bang Sat. Kita kembali lagi di Bisbol 52 dan akan membahas Liga 1 BRI pekan kelima. Sudah tidak terasa sudah masuk ke pekan kelima. Yes. Banyak pertandingan-pertandingan seru dan juga banyak kontroversial dan banyak lah pokoknya. Kita akan langsung membahas pertandingan pertama antara PSIS Semarang yang menjamu Borneo FC. Dulu sekali PSIS Semarang hanya bisa menahan imbang. Betul. 0-0 Iya. pada laga kali ini. Yang banyak sebenarnya pemain PSIS Semarang yang nggak bisa tampil. Karena apa yang nggak masuk ya Bang? Ya karena jadi berubah itu ya? Akumulasi. Betul. Ada kartu merah. Hukuman, macam-macam lah. Seperti striker, si Cortez. Betul. Kemudian Diarra, Bubakar. Oh iya. Nggak bisa main juga. Terus Ucil juga nggak bisa main. Betul. Sehingga dengan komposisi yang saya bilang seadanya untuk PSIS di sayap kanan itu Bayu Fikri yang ganti si Ucil. Kemudian di tengah karena nggak ada si Diarra, akhirnya Lutfi Kamal yang dimainkan. Iya, main muda dulu yang sempat naik daun ya. Terus Fortes digantiin sama Dwi Rizky. Main muda. Di sayap kanan kan sebenarnya kan si Vitino. Betul, biasanya. Vitino cedera kan? Iya. Akhirnya Fortes, iya. Si Gali. Gali yang main dari menit awal. Jadi cuma mengandalkan Gali, Marukawa, betul, sama Septian David Maulana, saya bilang. Di Bangka juga di CM ya Bang di sini? Iya CM. Jadi si di Bangka DM kan dia. Biasanya. Dia kayak biasanya. Dan secara statistik sebenarnya cukup berimbang. Betul. Di sini untuk possession itu PSIS 58%, sedangkan Borneo FC 42%. Iya. Dari shot on target 4-2 juga. Beda 2 ya Bang. Iya, karena saya rasa Borneo FC pun sama kayak PSIS. Sepeninggal Pato. Betul. Mereka belum menemukan striker yang tepat. Pengganti. Sudah datang, Gosling itu kan? Iya, cuma masih belum. Iya, belum bisa nyetel. Jadi Lipali, kemudian Terence Puhiri itu kayak kehilangan sosok Pato gitu. Gak ada seorang targetman yang biasanya sudah kelihatan kan? Oh, iya. Dari sini langsung kasih dikasih umpan atas, umpan bawah, dia bisa nyelesain. Kemarin kayak masih kagok. Jadi perlu waktu lagi bagi si Gosling untuk beradaptasi dengan Borneo FC. Ini Jili Gosling ya, bukan Ryan Gosling artis loh ya, bukan. Ini main bola. Bukan, Jili Gosling. Itu pengganti Pato. Memang belum nyetel sih Bang, baru beberapa minggu bergabung dan harus bertandang lagi ke Semarang. Juga bisa menahan imbang Semarang jadi dirimu juga keuntungan juga buat Borneo ya. Semarang juga kayaknya pengen main imbang lah. Iya, kelihatan gitu. Dan anehnya yang paling keren tuh kartu kuning cuma ada 1 Bang pertandingan ini. Iya, cuma si Adam. Apa karena emang takut ada itu denda kan? Iya. Dengar ada kan kalau lebih dari sekarang ini kan PSSI sangat tegas sekali. Betul. Dalam apa namanya? Hukuman disiplin ya. Pemain yang ketangkap indisiplin dalam arti mukul tapi nggak ketahuan wasit tetap kena hukuman. Tetap ada itu lagi ya. Ada hukuman, cek lagi ya. Dicek lagi sama PSSI gitu loh. Jadi ini mungkin yang menyebabkan para pemain juga berhati-hati dalam bermain. Betul. Berhati-hati dalam arti mereka tidak mudah untuk bermain kasar dan sebagainya. Sehingga kalau bisa seperti ini terus, saya rasa mungkin Liga Indonesia bisa bagus ya. Betul. Semoga saja semakin bagus dengan adanya kita bilang ancaman sih Bang. Iya, ancaman. Ancamannya keras. Kalau sekarang bilang iya, tegas gitu loh. Betul. Kayak PSIS supporter PSIS kena Persibaya aja. Iya. sedikit. Iya. Gara-gara nonton di Sleman. Betul, kena juga ya. Betul. Padahal kan ada bilang no atribut, no problem. Iya. Tapi ketahuan juga ujung-ujungnya ya. Ketahuan lah kaponya. Iya. Kaponya bikin status.
Media sosial hati-hati nih ya. Oke, kita lihatkan dua tim yang bermain imbang. PSIS Semarang menghadapi Borneo FC kita. Oh iya Kak, saya mau bilang si Pato hari ini udah main di Sudah main? Taichan ya. Ganti tapi dia. Oh, jadi pemain pengganti ya? Menang 3-0 klubnya. Dia nggak ngefek apa-apa berarti belum ya? Belum ya bang? Belum. Udah masuk pengganti pun juga keren lah ya kan? Iya, Liga yang Cina golin gitu. pemain Anda ya. Siapa bang? Marwan Fellaini. Oh, si Kribo. Kan sekarang udah nggak Kribo ya? Sudah. Dapat orang Ngebros ya? Udah bros. Wah, Pato main sama Vela ini dong. mantap lah. Oke, kita ke pertandingan selanjutnya. Persija Tangerang yang berhasil menahan imbang tuan rumah Persikabo Bogor. 2-2. Benar, ini sangat menarik pertandingannya. Saling kejar-ngejar. Betul, jual beli serangan. Jual beli serangan, gol awalnya dari Persita. Ya. Masukin lewat si siapa namanya? Rontini. Kemudian si Yanti Sofyan menggolin lagi, Cak. Ya, itu loh yang kemarin kita sempat bahas sedikit ya, Bang. Lokal yang mulai ada tajinya. Ada 3 gol dia. Iya. Tapi Main emang 2 gol 1 kan. umurnya 31 tahun sih. Iya Tapi sih. masih bisa lah mungkin. Dia itu kan adiknya ini ya kan? Zainal Arif. Zainal Arif. Iya. Iya. Persita juga kan? Persikota dulu. Persikota kayaknya. Terus ke Persib, Bang. Ya, aku Persib juga. Terus Yanri di menit 45 plus 1 bisa masukin 1 gol, 1-1. Terus si Pedrinho bikin unggul Persikabo jadi 2-1. Dan si Esa Sahrul pencetak gol Persita yang lawan Persija. Oh iya. Akhirnya menyamakan kedudukan di menit Penyelawat 9. Iya. Persita Lagi-lagi dari kalahan. Esa Sahrul itu sebagai ini, Cak, dia. Sebagai super sub. Super sub ya? Ya, super Jadi sub. pemain pengganti ya, Bang? Biro Fargunji. Kayak Fargunji pas ini banyak itu, Bang, banyak kesempatan gitu. Cuma memang Persikabo juga mainnya cukup bagus juga gitu, dan dilalahnya gitu Persita punya super sub yang lagi-lagi menunjukkan tajinya. Kadang-kadang super sub itu dibutuhkan ya, Bang, di setiap tim ya. Dan di pertandingan ini Mas Luki nggak main, Cak. Iya, masih cedera. Masih cedera dia. Karena di line up juga belum ada katanya. Iya, dia nggak juga bilang apa. Semoga aja cepat sembuh ya Mas Luki ya, biar bisa menunjukkan kapasitasnya. Menunjukkan kapasitasnya lagi sebagai orang back kanan. Iya, selama dia nggak ada kayaknya Persikabo golnya lebih dari 1 gol, Bang. Ini 2 gol, apalagi kan main kandang gitu. Iya, main di ini kan, dia mainnya enggak di ini, Kak. Enggak di mana? Di Cibinong itu. Itu kan di stadion apa sih? Sekarang mainnya di ini, di Chandra. Chandra? Iya. Oh, di Bekasi? Di Bekasi. Oh, tapi kan di Pakansari, bukan ya? Enggak, Pakansari baru di ini, di renovasi? Ya, buat U17. Oh. Diganti rumputnya. Jadi dia ngungsi dulu di ini, di Chandra Bekasi. Oke, kita tinggalkan walaupun emang statistiknya kiri sih, Bang. Posisinya tuh gila. 60% lebih Persita megang bolanya. Bener. Persita memang sangat ciamik kalau saya bilang musim. Megang bola juga. Iya. Dari musim kemarin ya. Pemain-pemain yang sama, hampir sama dari musim kemarin, tapi kayaknya mereka lumayan ini di awal-awal musim. Betul. Persikabo juga nggak seburuk-buruk kemarin sih, bisa menahan imbang. Iya. Persita yang lagi naik daun juga ya cukup bagus lah, 2-2 cukup adil. Betul. Kita tinggalkan dua pertandingan yang berakhir imbang. Betul. Kita ke pertandingan yang menurut saya cukup seru sih, Bang. Wah, ini Anda mesti seneng ini. Sebenarnya agak seneng karena bisa comeback ini dia. Betul, comeback, tapi ya gremetan. Menit akhir itu comeback. Gremetan karena Persik Kediri itu sudah kena kartu merah. Iya. Si Renan Silva. Menit 34 sudah kena 2 kartu kuning ya. Dan itu sampai menit 80 akhirnya baru bisa cetak gol. Iya. Ciro lewat umpan dari Rahmat Irianto. Betul. Terus si pemain pengganti. Main muda itu Rian Kurnia. Terus cetak gol juga di menit 87. Jadi selisih 4 menit Persib bisa menang. Betul. Bermain dari unggul pemain dari menit 34, Persib mencoba segala taktik, Bang. Unggul satu pemain. Dari sisi possession kan juga
sangat jauh sekali. Jauh, memang. 70 berapa ya? 75 kan? Iya. 75%, sedangkan Persik Kediri padahal main di kandang. Iya. Ya, cuma 25%. Ya, Kurang orang, Bang. kurang orang Iya. juga sih. Ya kurang orang secara kualitas juga mungkin kalah lah kalau saya bilang. Betul. Kualitas. Tapi nggak tahu juga kenapa ada problem apa di Persib sepeninggal dari pelatihnya ini, Luis Milla. Luis Milla, ya tuh Bang. Ya gimana ya? Kalau dilihat dari kemarin saya nonton itu emang geremetan juga. Akhirnya si karakter ya, si Yaya Sunaria, itu mencoba berbagai cara kan? mau akhirnya pertama main di tengah nggak bisa, cuma main sayap, masukinlah 2 pemain kenceng-kenceng tuh, Febri, terus mulai masukin sini Rian itu dan Kurnia. Ahmad Irianto kan juga diganti. Betul. Nah, masuk gantiin ini kan dari Kusnandar ya. Ketika dia dicabut, ditarik, Rahmat Irianto masuk. Nah, ini mulai kelihatan. Ya. Bener-bener Spartanya gila sih. Cuma emang golnya si siapa? Ciro. Itu sangat beruntung sekali. Asli. Dia coba umpan, tarik gitu. Si backnya dikiranya mau nyundul, kipernya juga udah santai, tahu-tahu gol. Si Ciro pun kaget, kok gol gitu, kaget gitu. Makanya aneh gitu. Dan kalau dibilang keberuntungan, dia sangat-sangat banyak beruntung sekali nih Persib. Dan semoga kemenangan pertama ini buat Persib bisa membuka jalan kemenangan lain, karena kita tahu lah Bang, Persib ya, tim yang penuh sejarah juga. Ini kan ada pelatih baru masuk. Iya, kayaknya pelatihnya dari siapa tuh namanya? Siapa ya? Bodak siapa, lupa aku. Bodak sih. Mana pelatihnya PSM? Iya. Iya betul. Si Bernard sih. Benar, sebelum si ini nih. Saya lupa. Cek dulu. Bojan Hodak. Betul. Itu kemarin kan sempat megang. Dari mana dia tuh? Kalau dari namanya sih ini Bang. Kayak orang-orang Kroasia. Gitu ya. Betul, dari Kroasia. Betul sekali, dari Kroasia. Bojan free kick gitu. Betul. Sempat megang itu dulu, megang PSM Makassar, terus ke Liga Malaysia, akhirnya ke Bandung, dan nggak tahu, semoga saja sih memberi impact yang tapi saya cukup rasa bagus. Itu penurunan lah. Iya. Penurunan kualitas pelatih. Betul. Sayang sekali. Sayang sekali ya Bang. Iya. Sayang sekali. Bismillah itu ngeri kan. Kualitasnya bagus sebenarnya. Hampir sama kayak si pelatihnya Persija, Thomas Doll. Ya itulah, mungkin karena banyak pressure sih Bang dari supporter, dari media gitu. Jadi pelatih di klub yang besar dengan supporter yang begitu banyak, begitu militan, begitu loyal, itu ngeri kan? Betul sekali ya Bang. Pelatih sekali berapapun itu ngeri. Iya. Karena 2 kali, 3 kali nggak menang itu tuntutannya mesti out gitu. Sintayong awal juga pernah gitu kan Bang. Sintayong loh ya, sekelas Sintayong yang ngelatih timnas juga dulu sempat out. Aduh, sabar gitu. Kalau dari segi seluruh pertandingan Bang, selain karena saya bilang memang siswa ngaco sih Bang mainnya. Ngaco ya? Kasar sekali. Jadi menit 2 itu sudah kartu kuning pertama. Menit 34 kartu kuning kedua. Iya sih, kalau saya lihat sekarang Liga Indonesia itu wasitnya kalau pelanggaran yang memang membahayakan itu pasti langsung kena kartu kuning. Betul. Ini kan jarang, dulu itu nggak pernah seperti itu, Cak. Betul. Jadi makanya pemain Indonesia itu ketika main di internasional di itu luar sering kena Indonesia kartu karena mungkin dianggap pelanggaran itu pelanggaran biasa ketika main di liga, tetapi sebenarnya itu pelanggaran yang membahayakan dan pantas kena kartu kuning. Nah, ini yang memang harus kita terapkan di Liga Indonesia. Jadi pemain itu supaya terbiasa bermain dengan aturan ketat gitu ya. Aturan yang ketat, sehingga ketika main di level internasional mereka nggak kaget gitu loh mainnya. Kita kan dulu kan sering baru 1 wasit. Iya. Padahal kan udah jelas 1 tapi pelanggaran yang membahayakan ya kena kartu. Iya, itu. Dulu kan kita mikirnya 3 kali baru kuning gitu kan. Emangnya kayak futsal. Nah, makanya kalau yang keras ya harusnya langsung ayolah gitu kartu. Permainannya, pelanggarannya membahayakan, mencoba membahayakan pemain lawan, dia pasti kena kartu. Nah, jadi ya kita tinggalkan kemenangan perdana Persib Bandung musim ini atas Persik Kediri di Stadion Brawijaya Kediri. Kasihan juga sih Kediri kalah, tapi ya udahlah. Saya juga senang juga karena Bandung menang akhirnya.
biar seru lah gitu. Kita ke pertandingan yang juga sangat-sangat seru sekali. Bener, ini seru Kak. Iya. Tadi kan kemenangan pertama Bener. Persib. Ini Ini kalah. kekalahan pertama Dewa United menghadapi Bali United. di kandangnya Bali. Betul. 1. Sempat unggul dulu. Iya, sempat tunggu dulu lewat si Mantannya Persib, Iya. Kambuaya. Yang Buaya. Asis Itu dari bagus Egy. sekali. Sangat. Itu tik-tak dari 3 pemain Hmm. itu. Si siapa namanya? Martin itu. Terus dioperkan ke Egy. Betul. Egy ngelihat si Ricky Kambuaya di sebelah kanan Ah. kosong, dikasihkan langsung ditembak pakai Egy kanan tapi Ah. masuk. Nah, misalkan kiri ya bang. Mm-mm. Nah ini kalau Egy main seperti ini di timnas saya keren ya bang, nggak usah banyak bawa bola ya. Tapi saya lihat si Egy Hah? ini sudah mulai kelihatan mainnya. Seperti dulu gitu. Seperti dulu, iya. Saya rasa. Jadi dia nggak terlalu individual. Ya, nggak terlalu ini yang sering pengen di. menunjukkan skill. Betul. Dia mencoba, dia bermain juga individu, tapi 1-2 Betul. dengan Tim pemain yang lain ya, nggak seperti dulu. benar. Oh, sebelum Banyak kok, bagus kok dia mainnya. Saya kira di awal di babak pertama saya kira dia, wah ini dia United menang ini, gitu. Ternyata di babak pertama udah dibalas dulu kan, sama karena si dapat voucher. Jefferson penalti. Betul, Jefferson penalti. Terus habis itu di babak kedua malah dibantu. Sebenarnya itu bang, dia tuh sempat bisa ngimbangin babak kedua itu ya kan. Tapi ketika sudah mulai masuk ke menit 70 itu Dewa karena saking jagain terus itu akhirnya keteteran. Masuklah si Spasojevic kan. Masuk dia. Dia kan itu mulai menghidupkan. Si siapa Jefferson ya? Betul. Iya kan? Betul, Jefferson diganti. Jefferson diganti Spaso. Betul. Kemudian si ini Rahmat Irfan Jaya masuk dia. Betul. Asa Irfan Jaya ngaco sih. Iya nanti dulu kita bahas. Karena kan dia labelnya timnas itu loh bang. Udah enggak sekarang. Iya, makanya apakah ini penyakitnya? Harusnya belajar dari si Egy. Semoga lah si Irfan mulai bagus padahal ya semalam keren. Jefferson diganti si Spaso, terus Kadek Agung masuk. Ya aku masuk bener. Ini Terus ini juga Idrus juga masuk dia. Ardi Idrus, Masuk. Jajang Mulyana masuk. Tapi emang ketika si Spaso sama si Kadek Agung masuk bang, menggantikan si Berbesa ya si Kadek Agung. Si pelatihnya Bali siapa? Lupa saya namanya. Siapa? Pelatihnya Bali. Si mantannya siapa sih aku lupa namanya. Tuh. Stefano. Dia akhirnya kelihatan ini nih merubah cara bermain dan memasukkan pemain-pemain yang kira-kira bisa merubah permainan di babak kedua. Berhasil. Berhasil. Saya bilang berhasil. Bener. Cak. Ya memang kejelian sekarang. Kejelian pelatih. Kejelian pelatih dalam melihat permainan juga strategi lawan. Kan? Betul. Kalau saya lihat permainan dari Dewa itu kan dia pressing ketat, Betul. pressing di tengah kan. Sehingga kalau seperti itu dia butuh pemain-pemain yang punya kreativitas. Betul. Kemudian juga punya speed kan gitu. Sehingga mungkin dia melihat pemain-pemainnya udah mulai turun fisiknya kan. Akhirnya diganti pemain-pemain baru, ada 5 pergantian pemain. Betul. Dan di menit 60 ke atas mereka udah mulai si Bali udah mulai ganti pemain dan ternyata kan hasilnya kelihatan. Sangat. Sedangkan Dewa itu cuma 3. Iya. Cuma 3 pemain. Nah, block pressnya ini lama-lama kendor. Iya. Karena fisik juga kan. Sangat. Ketika main block press tinggi itu kan butuh fisik yang stamina yang bagus. Yang bagus gitu, yang prima lah. Sampai menit 70 itu mereka mulai kedodoran. Iya, kelihatan sekali. Dewa kedodoran, Bali itu udah masukin pemain-pemain tenaga baru. Ada yang punya kecepatan. Kalau Spaso kan kita lihat sendiri, usianya udah segitu juga kecepatannya udah mulai berkurang kan. Insting golnya masih ada, Tapi masih insting hidup. golnya memang sih, benar. Kelihatan nih waktu selebrasi ngebek baju lagi. Berapa baju Anda sobek Spaso? Sudah berapa ini gitu. Gol perdana ya Bang, Spaso ya? Ya, gol perdana. Kan jadi di cadangan dia. Betul. Tapi menunjukkan kalau si Teko ya, Teko itu ketika melihat permainan nggak jalan gitu, stagnan gitu, nggak maksudnya mandek gitu, dia akhirnya tahu caranya seperti ini, masukin pemain-pemain yang kira-kira bisa mendobrak pertahanan dari Dewa dan itu kayak memang berhasil ya Bang. Iya, bener. Emang pinter-pinternya si Teko sih kalau saya bilang. Tapi sebenarnya pelatihnya Dewa itu juga bagus. Iya, si Jan Aldi Rikering. Iya, pelatih
pengalaman itu kan. Coba dia pemainnya sedikit. Itu ya? Iya. Pemainnya sedikit bang, kemarin di itu cuma 3 harusnya. Tiga dia. Iya. Septian Bagaskara. Betul. Sama si Eka. Sama Teofilo Numberi itu. Teofilo Numberi, bukan Giovanni Numberi ya. Bukan, beda. PSIS. Golnya pun juga gol bagus semua sih dari dua tim ini ya maksudnya ya. Bener. Gak ada yang dibuat-buat. Saya lihat Dewa itu juga calon-calon juga ada. Bisa lah nanti masuk di babak 4 besar itu kan. Oke. Nanti setelah gitu ya bang? Iya. Nanti diadu lagi ya? Di regular season ini kan nanti diambil 4 besar. Betul. Terus dari 4 besar itu baru di pertandingan di championship. Ada 4 besar gitu. Oh, jadi ketemu semua? Iya, nggak tahu juga semifinal kayak final gitulah. Dulu kan sempat ada yang Barat Timur, terus lawan besar diadu gitu. 1 lawan 4, 2 lawan 3. Oh, sistem liga juga, tapi 4 tim itu? Iya, 4 tim itu. Jadi, ya kita lihat lah seperti apa sistem nanti Liga 1 BRI ya. Semakin seru sih, karena poinnya penuh, poinnya bagus di nomor 1 kan belum tentu juara juga. Karena nanti ada diadu lagi. Iya, diadu lagi. Oke, selamat buat Bali United yang mengalahkan Dewa United dengan skor 3-1. Wah, keren. Selamat buat Bali. Dewa juga akhirnya belajar lah. Oh, kesalahan saya di mana nih? Kan kalau menang terus kan gak enak bang. Kan kalau menang terus kan akhirnya dia nggak tahu saya harus merubah apa sih ini gitu kan. Tapi masih nomor 1 dia. Masih. Kayak yang di bawah juga masih belum bisa ngejar. Kita ke pertandingan yang harusnya sih menang PSM kalau di atas kertas gitu kan, ternyata imbang dan ada 1 penalti yang gagal antara Bayangkara dengan PSM Makassar. Berulang kali lah saya bilang PSM itu mainnya memang strateginya sih. Iya. Jadi strateginya memang strategi block press rendah terus transisi dia. Transisinya bagus ya. Iya bagus memang. Apalagi kemarin pertandingan yang ini itu Persija harusnya bahagia karena ada temennya yang on targetnya 0. PSM juga kemarin on targetnya 0 bang. PSM. Iya bener. Bahkan namanya Bayangkara gitu loh. Bener. Tapi ya punya banyak kesempatan kok dia pak. Iya, cuma on targetnya. Off target. Tapi sebenarnya cukup membahayakan. Iya. Gitu loh. Cuma ya nggak terlalu target sih. Makanya si Awan Seto itu agak ringan dia kerjanya. Sudah menang position, tapi kadang nggak tahu apa mungkin PSM tuh mainnya naik turun enggak sih, memang kayak gitu mainnya. Oh kayak gitu? Iya, mainnya kayak gitu memang. Kok pas di bawah dapat musuh yang pengen menang juga akhirnya enak, kayak kan Persib menang gede tuh, ya kan? Tapi ini bertandang ke Bayangkara. Kalau main di kandang dia beda dengan di kandang. Padahal kan di Bayangkara juga nggak ada supporternya gitu kan? Kalau main di kandang, dia keluar keluar aslinya. Iya keluar. Tapi kalau main tandang dia cenderung agak sedikit bertahan, block press rendah dia. Padahal aneh Bayangkara ya bang. Iya Bayangkara bagus juga sebenarnya. Si Mayer itu yang nanti gagal. Iya jangan. Bagus loh itu. Iya. Sama Dendi kemarin dia terus apalagi semenjak si ini siapa namanya Sani Rizky, itu bocil yang kemarin sempat katanya mau ke Persib gak jadi itu polisi ya bang, kalau nggak salah. Lagi Sani Rizky masuk itu, mainnya itu lari tuh ya. Iya, Sani Rizky bagus. Dendi kemarin juga beberapa kali dapat peluang dan sudah hadapan sama kiper, bolanya mencet. Sayang sekali. Iya, udah ini dia udah depan terus ditembak. Masih di sebelah kiri gawang. Tapi kalau dilihat dari kita lihat dari ini ya bang, line up ya. Peluang kan sebenarnya dia gelandang ya bang. Iya belum gelandang. Kenapa dia serang dia? Apa dia pakai false nine ya? Oh di tengah dia? Enggak. Iya sebenarnya bukan false nine. Everton itu kan striker. Ya, cuma ketika gitu. Apa? Memang kayak di sini kan cuma apa namanya? Gambaran aja gitu. Tapi di lapangan beda. Gitu. Oh. Kayak Kenzo Nambu itu kan juga di sayap ya, sayap kiri kan. Pro itu di tengah. Detan yang di sebelah kanan yang di sayap sebenarnya. Betul.
3-4-3 ya kalau dilihat dari sini gitu. Tapi kalau menurut poin pentingnya gitu, Bayangkara bisa menahan PSM itu bagus atau mungkin PSM yang bagus karena bisa bermain imbang di lawan Bayangkara gitu? Kalau saya bilang PSM bagus bisa bermain imbang lawan Bayangkara. Iya. Iya, kalau pas itu penalti masuk kan gak jadi imbang. Lagi menit 87 kan? Iya, menit 87 si Mayer itu. Sayang sekali. Dola menang ya? Tapi sama si kipernya Reza Arya. Bisa. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada 4 pertanyaan terakhir di pekan kelima ini. Betul, hari ini. Persis Solo bermain melawan Arema FC, berakhir dengan skor imbang 1-1. Ini kiper baru dipasang akhirnya di Arema. Oceano Spacer. Ya. Gustavo membeli lagi penalti. Tapi tetap aja kan, gol ya gitu. Gol ya gol, mau penalti kan. Berapa dia beli berarti sekarang? Kemarin sudah 7 kan? Iya. 7 ya? Iya. Pokoknya Alex Martin nomor 1 Bang? Oh dia ya? Iya. Alex Martin nomor 2, Alex Martin 6. Wah ini, striker maut, back butut gitu, bukan Arema ya. Kayak striker bagus-bagus begini, backnya dikasih siapa, aku nggak kenal, biasanya Arema loh Bang. Iya, Julian Suarez udah main nih. Backnya kan ya bagus-bagus ya. Bagas Nugroho itu bagus. Kurang tahu. Mikel Tata yang saya lihat cukup menonjol sih Bang, itu pemain muda juga. Mikel Tata. Kalau back kiri ini kan dia si ini kan, si kaptennya itu loh biasanya. Siapa itu? Nggak pernah main dia sekarang ya. Kaptennya ini, kaptennya Arema. Siapa namanya? Siapa sih kaptennya Arema? Lupa aku. Back kiri. Oh, udah pindah kali ya? Enggak, masih di Arema dia. Ini kan adanya sih ini siapa? Ya mungkin dia cedera ya. Oh mungkin di sini nggak ada sih. Bisa jadi itu. Ini aku kemarin mainnya. Greg Ngopolo di Arema ternyata. Iya. Iya. Tapi nggak tahu kemana. Nggak tahu aku. Main kok. Iya main 79 gitu kan dia masuk. Kan kita dengar-dengar kan banyak pemain-pemain yang masih nganggur kan, tanpa klub gitu. Ya semoga saja nanti dapat klub lah, kalau mau harganya diturun dikit lah, yang penting mau main daripada nungguin harga kelamaan mahal, main lah. Ada yang menarik tak dari pertandingan Persis Solo lawan Arema ini? Ya. Persis Solo terusir ya dari Manahan. Kemarin ada acara ya Bang? Iya, ada konser deh. Iya. Ada konser dia main di Sriwedari. Iya. Tanpa penonton. Masih. Ya gimana ya? Enggak. Ini enak Arema dong berarti ya? Ya enak Arema sama dapat pressure dari Paso Papi, dari Ultras 23 dari Surakarta. Jadi nyantai gitu. Nyantai kan, nggak main tandang ya. Jadi zaman kayak Covid dulu ya Bang. Skornya 1-1, iya. 2 gol tercipta dari titik putih semua dua-duanya. Messi Doro. Nggak lalu juga dari Gustavo. Dan juga ini Gustavo. yang sehingga Gustavo sekarang jadi top skor 8 gol ya. Ini pemain baru tapi sudah menunjukkan kualitas. Betul. Gustavo. Dengan kondisi yang kita bilang Arema masih camping ya Bang. Tapi dari kualitasnya seorang Gustavo masih ya. Iya. Kalau ini berarti menjaga jarak dari Alex Martin ya. Martin nggak ngunggulin. Kemarin benar-benar mati sih dia. Iya mati dia. Kelihatan banget karena emang benar-benar ditempel ke sama si siapa Novri? Dola Novri. Wes gak usah ubah Martin. Asli udah kelihatan permainannya. Ngeri ya. Di kanan itu. Lumayan dia menunjukkan. Iya. Yang golnya pertama itu. Oke, kita tinggalkan lagi. Solo yang Arema bermain bang 1-1 berbagi poin. Itu juga imbang lagi. Rans Nusantara yang menjamu PSS Sleman. Endul. Kosong-kosong. Ini kayaknya banyak sekali ya. Yang berani memang ya. Di pekan ini. Kosong-kosong ya. Rafathar melawan Sleman. Ya, Elang Jawa. Julukan Rans apa ya bang? Saya belum tahu. Saya nggak tahu juga. Siapa? Kalau Dewa kan apa ya kemarin saya dengar nggak tahu ya. Supporternya itu anak Dewa. Itu katanya itu Tangsel Warrior atau apa? Tangsel Warrior. Kalau saya nggak salah dengar ya. Takutnya saya salah. Itu dengar seperti itu kemarin komentator bilang tuh Tangsel Warrior. Itu keren juga julukannya ya. Kalau Rafathar, masa Rafathar Mania kan nggak juga Rans Nusantara.
Mungkin nanti ada teman abang yang tahu julukan Ran Nusantara, bisa di komen di bawah ya bang. Iya. Biar kita juga semakin tahu gitu. Nanti kita carilah apa julukannya. Bermain dengan pemain-pemain yang sama ya bang? Sama. Ran Nusantara juga PS Sleman. Sleman juga masih mengandalkan Ricky Cawor. Betul. Kemudian Bustos, Jihad Ayub, Betul. Pales, dan si Pintus di lini di kiper kan. Kim masih main juga. Kim Kurniawan. Itu di PS Sleman ya. Penalti dan PSIS. Terus Esteban Vizcara ini juga main dari awal. Iya. Adanya kalau Esteban main di lain Persib itu mainnya bagus bang. Tapi main di Persib kok kurang bagus, kenapa gitu? Banyak yang komen gitu. Nggak tahu ya. Emang main di itu bagus. Jadi gitu. menit 53 diganti si Iya. Bohasvili. Ya sudah umur kelihatan gitu. Mungkin juga Bohasvili kan striker toh. Iya. Dan Cawor diganti sama si Saputro. Terus si ini Ferry itu masih di situ jangan dia. Siapa? Di Sleman. Si Ferry. Oh Todd Ferry, iya Todd Ferry masih. Dia main dalam 3. Iya kenapa ya bang? Main timur. Selain legend kita Boas, semakin berumur semakin menurun ya bang kualitasnya pemain timur ya. Konsisten. Iya. Benar. Gitu. Nggak seperti, maaf bukan itu ya, maksudnya kita melihat dari zaman Edward Vakdalam, terus Leonardo Ricardo itu kan mainnya semakin terus semakin itu gitu. Dia konsisten ya, main bagus sampai usia-usia 30. Ortisan Salosa. Ortisan. Terus ini kan juga bagus. Coba itu. Kembarannya teman Anda, Ruben Sarati. Tapi ini Itu pemain loyal sebenarnya. iya. Gak banyak ngomong di lapangan, siarannya sikat. Iya. Namanya taktis. Ya komitmen kemudian konsistensi si attitude juga. Kadang-kadang kan itulah yang dibutuhkan pemain attitude. Betul. Kan dengar main timur kan ya kita tahu lah ya bang. Bang, ya semoga saja Ricky Cawor bisa mengikuti jejak dari legend ya, Boas Salosa. Bener. Dan bisa lah semakin menunjukkan itu. Kayak pemain, saya lupa pemain siapa Iya, ya? Kamboja juga dari timur. Betul, tapi kan gadang bang itu. Semoga saja lah. Tapi kan ketika main di Persib kan agak menurun gitu, terlihat sekali. Terus bermain dengan full semua dua-duanya. Ada Mitsuru Maroka ya pastinya di Rans. Itu pun kemarin juga kurang mendapat suplai bola. Dari sisi tangan juga main itu. Bustos juga kurang kelihatan. Bustos bagus loh biasanya. Ya, Kenapa kurang kelihatan dari kemarin ya? Entah efek apa. Karena itu ada fansnya nggak sih, supporternya bang? Ada ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau di Sleman nggak mungkin dia punya fans. Iya sih. Dia main di mana sih fans? Di Maguwarjo. Dulu. Iya di Maguwarjo dia mainnya. Oh iya lupa pas. Betul. Betul kayak main Sleman tuh kayak main pindah sebentar kan? Iya kan? Enggak pindah sih. Tapi kan nggak boleh dilihat supporter. Iya memang. Harusnya kan secara itu Sleman juga mainnya lebih santai karena sudah biasa dengan rumputnya gitu. Tapi ya ternyata ya bola kan bundar gitu. Tapi tetap 0-0 akhirnya full time berbagi poin buat Trans dan juga Sleman. Kita ke pertandingan selanjutnya cukup seru juga, ini gila sih. Madura berhasil meraih poin penuh di kandang Barito Putra. Iya, dia unggul dulu 2-0 loh, Cak. Betul, sangat terlihat. Lewat si bunuh diri. Gol bunuh diri Friendly Saputra sama si Brandao. Brandao kemarin saya ngomongin gol perdana akhirnya ngegolin lagi. Mantap. Terus dibalas Renan Alves. Bener. Nah, Saya kadang tuh itu golnya dari ini, tendangan bebas. Terus Renan Alves sudah berdiri di tiang jauh ya, sambil loncat. Ada makan Konate kan bang? Asisnya? Asis makan Konate. Iya, yang Asis makan Konate. Tadi yang Persik itu siapa yang nama? Yang kena kartu merah Persik Kediri? Sesing ketuk. Renan Alves. Renan Silva. Nah, aku dengar tertukar itu. Oh namanya. Namanya. Kalau orangnya saya tahu. Iya, beda memang. Ini Renan Alves, kalau yang di tadi mana Persik itu Renan Silva. Oke. Main Brasil kan namanya mirip-mirip. Betul. Alves Renan Silva, Renan Alves. Oke. 1-2 dengan statistik yang sebenarnya
aneh juga sih Madura ketika bertandang kan kadang-kadang gitu. Bali itu sampai kalah posisi walaupun tipis ya bang, 48-52%. Shot target juga. Mainnya Madura itu bagus-bagus. Iya. Di tengahnya, iya. Kuat dia. Makanya dia sering kali ketika main pasti menguasai position dia. Posisinya pasti bagus. Di situ ada Jaja. Sekarang ada si Rivera. Betul. Masih belum Lulinha. Junior Brandao terus Brandao striker ya. Belakangnya itu ternyata itu ya bang, asing semua ya. Kleberson sama Jacob Mahler. Fahrudin kan jadi gelandang sekarang jadi gelandang. Udah bertahan dia. Itu kapten timnas ya bang, timnas senior. Atau mungkin ketika bertahan dia turun jadi 5 back. Waduh, ini kayak si City ya. City ya, kayak Stone dia berarti. Betul ya. Karena kalau badan sih kan bagus kan, emang tinggi gede gitu. Gede, benar. Ini pengalaman juga bagus. Ya? Iya, back inverter. Wah. Kayak si John Stone ya sih. Jadi kangen bahas Premier League tapi masih lama ya. Tenang, masih 2 minggu. Masih 2 minggu lagi ya. 1-2 Ega Rizky kurang bagus kemarin, kurang bagus lagi. Iya. Benar. Dari seluruh penampilan. Oman Hendrawan mantan pemainnya Bali ya bang. Pindah ke Madura. Ini kayak tukeran sama kiper ya? Sama siapa? Ridho sekarang di Bali ya? Iya. Kemarin dibotak dia, potong botak gitu. Kalau si dulu kan siapa yang sekarang di Borneo ya? Iya, si Nadio. Itu Bali juga. Bali. Lapis-lapisan sama Ridho. Kalau si bukan dong. Wawan kan? Nah, Ridho itu di Madura. Nah, Ridho di Bali. Wawan ke Madura. Saling menguntungkan kan, mepet bang, pulaunya kan. Pulau, enggak lah. Madura sama Bali. Kan deket kan cuma kepisah Selat Bali itu kan. Jadi saling menguntungkan. Dan satu pemain pengganti saja itu dari Madura. Rizaldi. Iya. Gantiin si Pratama. Jadi Madura itu sering kayak gitu. Ya. Sering kali. Cukup satu pemain saja. Nggak ngerti itu strategi yang kenapa kayak gitu. Padahal mainnya banyak loh itu. Bayu Gatra gitu. Mauricio Sousa. Betul, Mauricio. Itu mantan pemainnya Persib Arema kan? Persela, iya. Arema, Persela, Persib. Yang bengal itu kan? Iya, yang orangnya gede itu. Temennya Hilton Moreira itu bang. Kalau ribut pastinya itu. Kalau nggak ketambahan sama siapa? Noah Alamsah. Wah itu. Zaman dulu. Iya. Noah Alamsah. Aduh, ingatan zaman dulu emang Liga 1 zaman dulu. Kalau dari Bali tahu sudah mencoba segala cara mengganti 5 pemain, Hasim Kipu ditarik sampai pencetak gol bunuh diri ditarik tidak bisa merubah apapun. Karena kan ini mengejar bang. Jadi kelihatan kan, mereka mengganti semua pemain untuk mengejar skor. Iya. Makan kau nanti main dari menit awal deh. Betul. Tapi tidak bisa, ya kurang beruntung saja lah mungkin buat Barito. Nanti ganti tuh. Iya, dia main pengganti Iya, Hasim Kipu kan ditarik. Terus Rizky Pora ditarik juga, semua. Rizky Pora diganti sama Kavi. Tengah-tengahnya diganti semua, depannya juga diganti 3 orang. Bagus main, menit 75 ganti Rizky Pora. Menit 84 mencoba 3 pemain sekaligus, tapi memang tidak bisa merubah keadaan. Masih Madura berhasil menang 1-2 atas Barito Putra. Laser sapi kerap ya. Sapi kerap. Menghadapi Antasari. Betul. Antasari. Kita ke pertandingan terakhir. Betul. Ini beach match juga antara Persija Jakarta menghadapi Persebaya Surabaya yang berakhir menang Persija 1-0 saja. Gol dicetak menit 38. Si idola bangsat Rio Matsumura. Bagus tuh gol ya. Iya. Itu apa namanya? Back heel dari si Witan. Betul. Sebenarnya udah mencoba tuh sampai 3 kali cak. Ya. Kayak gitu. Akhirnya yang ketiga baru bisa nyetak gol, dan golnya lewat flashing kan. Betul. Flashing nggak terlalu keras tapi langsung ke pojok kirinya kiper. Ini dari Persebaya. Di babak pertama itu sebenarnya di awal-awal dia mampu mengimbangi. Betul. Karena full pemainnya. Iya, sampai si Arif Catur itu kena kartu merah. Itu tuh yang kemarin kita sering sebut ya, yang ada di mana-mana itu bukan sih? Arif Catur itu bek kanan dia. Oh, bek kanan ya? Iya, di bek kanan dia. Dia itu di kartu merah gara-gara melakukan pelanggaran ketika
sudah tidak ada pemain belakang profesional. Oh, profesional full. Kena kartu langsung kartu merah. Ya, daerah kartu merah. Oke, bagus wasitnya kalau gitu. Di bagus itu bagus saja. Tapi saya pertandingannya sangat bagus sekali, dan di babak kedua itu meskipun Persebaya kayak cuma pemain 10 pemain, tapi bisa ngimbangi. Itu wah, anu loh Cak, mainnya itu non-stop kalau saya lihat tadi itu. Sangat balik gantian ya. Jarang sekali bola itu berhenti. Oh, karena kan kalau tidak ada pemain yang guling-guling. Oh, oke. Yang nggak disukai Thomas Doll, Iya. Wah, mainnya kencang semua sampai ketika peluit berbunyi itu pemain itu tembak semua. Saya lihat dari itu. Berarti benar-benar main Persebaya maupun Persija capek mereka. Karena kadang-kadang juga aneh kan, walaupun beda pemain ya. Time itu masih kayak gitu. Persebaya nyerang. Tukar beli serangan ya. Persija yang nyerang kayak gitu. Wah. Dan Thomas Doll maupun si Aji Santoso ini dua pelatih idola saya. Dalam arti mereka itu mampu menerapkan strategi permainan ke pemain-pemainnya, dan kebanyakan pemainnya pemain muda aja. Thomas Doll itu kan suka mengorbitkan pemain-pemain muda. Iya, banyak sekali Bang. Rio Fahmi. Betul. Pemain-pemain muda semua loh, Cak. Betul. Kalau kita ngelihat Rizky Ridho, iya. Abimanyu, dari klub lain. Terus kemudian cadangannya juga si Arjun Shah, Fandi, terus si Aji Kusuma. Betul. Dimainin semua dia. Juga dan ketika pemain itu pemain penggantinya masuk, permainan strategi permainannya masih jalan. Nah, itu loh. Itu kayak Aji Santoso. Aji Santoso juga kayak gitu sebenarnya. Jadi kayak gitu Bang. Santoso itu ketika melihat di lapangan seperti apa kurang jalan itu cepet banget tuh loh Bang. Coach yang keren gitu. Ketika dia ganti pemain, itu mainnya tetap seperti itu. Mereka seperti apa yang diinginkan pelatih. Jadi nggak merubah skema permainan kan. Jadi pemainnya itu memang sudah tahu, oh main kita harus seperti ini. Betul. Jadi 1-2 gitu. Jadi ketika nyerang itu babak bola itu teman-temannya udah ada di sekelilingnya gitu. Biasanya kalau ganti pemain kan skema agak-agak berhenti, agak-agak lompas itu. Dan Aji Santoso pun ketika bermain dengan 10 orang, ya kan, dia pun tahu saya harus ngapain sih ini. Betul. Nah, itu loh yang kadang-kadang itu jarang dimiliki pemain pelatih lokal ya Bang. Betul. Jadi dia lihat kondisi di lapangan ketika harus bermain 10 orang atau mungkin ketika ketinggalan, saya harus ngapain sih ini, dia tahu gitu. Dan itu Bruno kelihatan gitu. Bruno semalam itu nggak berkutik ya. Karena jaga Rio Fahmi, kalau lolos masih ada Rizky Ridho. Iya. Ayo mau kemana? Yang pemain pelari ya Bang itu. Iya. Pelari yang susah di situ. Gudela mainnya bagus. Gudela, oke. Dan jelas Matsumura. Ya, Riko nggak disebut nih. Riko juga. Ya, oke. Riko itu lah, itu sampai menit-menit akhir dia makan masih main dia. Iya kali-kali dia. Itu begitu wasit menipuin langsung semaput dia apa? Langsung tepar ya. Kelihatan kalau tensinya tinggi gitu. Enggak cuma pasti tinggi emosi bukan ya. Tensi tinggi itu enggak yang serangan dulu sampai main belakang, iya. Dan kartu merahnya pun bukan karena pelanggaran yang kasar, tapi karena mau nggak mau kan dihentikan gitu. Karena emang kalau nggak dihentikan gol kan. Memang harus mau nggak mau harus dilakukan gitu. Selamat buat Persija yang berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor tipis 1-0. Selamat juga buat Witan, Egy ya Bang, dua pemainnya sering kita sebut yang menurun. Nah kita sudah mulai menunjukkan tajinya lagi. Ya mereka punya potensi, punya kualitas, sehingga ini mereka harus menunjukkan, meskipun sekarang tidak main di Eropa, main di Liga Indonesia, tapi juga mereka harus menunjukkan bahwa mereka ketika di timnya, mereka juga mempunyai kemampuan, kemudian juga menjadi pemain yang penting bagi dari tim itu, gitu. Apalagi kan mereka sudah cukup dewasa lah gitu. Dan yang penting kan reguler dia main. Betul. Terus itu yang dibutuhkan sih, sehingga kemampuan dia tetap terasah, kalau saya bilang. Dan kalau main di Liga Indonesia sebenarnya itu jadi pemain yang berani, kalau saya bilang. Kalau
liganya bener ya, dalam arti karena Liga Indonesia itu cukup keras sih kita. Iya. Cukup keras. Cukup keras. Iya, cukup keras kita dan persaingannya ketat. Betul. Nama besar pun belum tentu. Belum tentu. Iya kan. Main kandang pun juga belum tentu. Karena kan main kandang di belo wasit sekarang belum tentu. Belum tentu. Ada kok kandang di kartu merah kan ada kan berapa kali gitu. Dari hasil pekan kelima ini 3 tim masih terpuruk di zona degradasi. Persik Kediri di nomor 16, 17 ada Arema FC dan 18 Bayangkara Presisi Indonesia masih berada di dasar klasemen 3 besar. Dewa United masih memimpin. Diikuti Madura dan juga Persita Tangerang dengan poin sama 10 poin. Persija mulai naik, Persib juga sudah mulai mengamankan posisi. Bali juga sudah mulai menunjukkan ya. Kan tim-tim papan atas kayak Bali, Persija, PSM udah mulai kelihatan, udah mulai naik lah posisinya dia. Seperti biasanya gitu. Seperti biasanya, dan mungkin nanti Persib lah perlahan-lahan ya. Iya. Biasanya kayak gitu, Cak. Bisa jadi. Karena kadang pelatih baru di baru sempat jalan kan ganti pelatih kayaknya agak susah. Siapapun nggak pemainnya itu tetap bagus. Iya. Asal nggak ada pressure. Katanya main di Persik Kediri aman. Lah, ya. Kalau nggak ada pressure dari kalau ada pressure dari fansnya sendiri malah kelabakan. Oke, kita dua ya langsung Bang, best young player. Best player. Best player dulu ya. Kalau saya ya, best player pekan ini kita nggak nyontoh karena BRI juga belum ngasih tahu. Liga 1 BRI belum ada. Saya kipernya Arema, yang baru itu, Juan Schwarzer. Ya, karena bertubi-tubi diserang dari segala sisi dari Persis Solo, dia mampu mementahkan itu. Kalau young playernya dia Rian Kurnia, Persib Bandung. Persib Bandung ya. Ya. Kalau saya untuk pemain best playernya ini aja lah pemainnya Persija yang tadi ya. Siapa itu? Rio Masumura lagi. Oke. Itu aja lah. Kan mencetak gol kemenangan ya Bang? Gol kemenangan dia. Young playernya? Young playernya kalau saya ini aja. Saya masih suka yang kemarin itu. Fajar? Bukan. Siapa itu? Detan. Oh Detan? Iya. Oke, walaupun bermain imbang ya. Victor Detan ya. Lumayan ini dia, saya lihat itu. Lumayan aktif dia di sayap kanan itu. Sering crossing kayak gitu. Beberapa kali membahayakan. Iya, dia maju mundur tapi tetap bisa menjaga kedalaman squad. Maksudnya kedalaman bertahannya tetap bagus gitu ya. Nomor berapa sih? Nomor 7 dia. Iya. Ganteng juga dia. Oke, karena dia keturunan Kanada, keturunan Belanda atau apa lupa. Itu dia 3 darah katanya. Enggak ada kan? Bener kan? Betul. Selain Manado juga kan? Betul. Dia. Manado apalagi ya kan? Oke, kita sudahi saja membahas pekan kelima Liga 1 BRI, sudah young player sudah, best player juga sudah. Kita akan mengumumkan siapa yang berhasil mendapatkan hadiah giveaway. Terus yang saya pakai ini dari Aksara Produk ya. Terima kasih Aksara Produk. Tuh, kita langsung ngasih tahu lagi siapakah yang berhasil menjadi pemenang giveaway. Kemarin sudah di itu ya Bang? Sudah di acak tadi sore ya. Bener. Sebelum pertandingan Persija Persebaya. Siapakah yang akan berhasil memenangkan t-shirt special edition Panpel Nobar yang begini tulisannya belakang yang belum lihat dari Aksara Produk. Ini Bang, kalau mau pesan di mana Bang? Kalau mau pesen silakan langsung bisa menghubungi Instagram dari Aksara, yaitu di @aksara_produk atau langsung aja ke kontak person di nomor yang ada di atas, nanti akan kita taruh di bawah ini. Terus deskripsi juga bisa nanti. Deskripsi juga ada pasti. Di sini selain bisa pesen kaos, betul, bisa juga pesen gantungan kunci, mug, pin, tote bag, undangan dan lain-lain. Dan yang jelas dia bisa satuan, Cak. Betul. Nggak harus pesen satu lusin, satu body. Partai besar ya kan? Enggak, 1, 2, 3, 4 boleh. Boleh. Kalau partai politik juga boleh, ya kan? Bebas. Mau pesen boleh. Boleh ya kan, boleh. Kalau masuk ke sini boleh partai politik? Enggak boleh. Enggak boleh ya. Kali aja gitu kan. Enggak boleh. Tidak boleh, ya kan? Kalau partai politik mau pesen muk atau apa sebagainya bisa kalian ke Aksara Production. Dia cek di @aksara_product. Oke, kita akan mengumumkan yang tadi sudah diacak-acak sama
tim tanpa nobar di depan sana. Selamat buat Apri Arsa Pratama. IG-nya apa ya? Sama Bang, Apri Arsa Pratama. Victor Johnson Benjamin Detan, Besong Liga 1 versi Panpel Nobar, sudah follow, sudah subscribe, sudah nge-tag juga dan akunnya tidak di private. Nah itu bagus, berarti sudah menyesuaikan dengan rules kita, peraturan kita. Pemain kedua ada Okta M Rizky, ya, Victor Detan, PSM Makassar, cabang tag siapa sih ini? Gue tag saya. Oke, Alivia Tommy Palmipal. Oke, sudah subscribe, sudah itu Bang. Oke, terima kasih banyak. Selamat buat dua pemenang ya, Apri dan juga Okta. Langsung aja. Nanti akan kita share di IG. Betul? Yang berhasil. menang juga akan kita DM. Betul. Kalau dia di luar kota kan nanti kita kirim. Betul. Tidak ada biaya ongkir. Tidak biaya ongkir. Kalau dia di Kudus kan nanti kita bisa COD. Bisa COD ya kan. Di mana gitu kan. COD ini colok gitu. Gitu. Yang dua langsung DM ke akun @tanpanobar Instagramnya. Betul. Jangan lupa. Sudah itu aja. Pokoknya terima kasih buat Aksara Product yang sudah mensupport kita untuk memberikan giveaway. Minggu depan kita kasih giveaway lagi ya? Boleh, nanti ada giveaway lagi ya Bang. Jadi yang belum beruntung untuk session kali ini asik. Tenang aja. Masih ada banyak pokoknya. Pokoknya pantengin terus Panpel Nobar. Betul sekali. Subscribe, follow di akun sosial medianya di Instagram maupun di TikTok. Betul. Sama itu @panpelnobar. Nah gitu. Kalau komen jangan nunggu pas ada giveaway aja ya, langsung komen. Pokoknya apa aja di komen lah. Itu yang lebih bagus itu. Bagi di akunnya ya. Oke, terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menyaksikan sampai habis video Panpel Nobar Bisbol edisi ke-52 spesial Liga 1 BRI pekan 5 ya Bang. Betul. Jangan lupa yang belum like, komen, share, subscribe channel YouTube, media sosial juga jangan lupa di follow, Instagram dan juga TikTok di @panpelnobar. Chandra pamit. Bangsa juga pamit. Sampai ketemu di Bisbol selanjutnya. Salam fans layar kaca. Bye bye.